Halo sahabatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Saya Manik, saya Twin Flame Healer, saya pemutus kutuk dan karma leluhur, dan saya pemandu penemuan kembar jiwa atau Twin Flame Anda. Hari ini saya mau katakan kepada kalian semua yang mempunyai konflik dengan pasangan, dengan orang ketiga, dengan ibu mertua, dengan menantu, dengan anak tiri, dengan tetangga, dengan bos, atau siapapun juga. Saat ini kuasa kegelapan sedang merasuki tubuh-tubuh manusia, masuk ke dalam hati mereka, mempengaruhi sistem syaraf mereka, masuk ke dalam nafsu manusia, dan membuat manusia tunduk, tersungkur di dalam nafsunya, terjebak di dalam adiksinya, di dalam kecanduannya kepada seks, drug, alkohol, game online, nafsu, ambisi, ego yang meracuni akan tahta, harta, pria atau wanita. Dan hal ini diizinkan oleh Tuhan. Kenapa diizinkan oleh Tuhan? Karena ini adalah saat di mana Anda harus mulai mengenal apa itu yang namanya iman. Siapakah Tuhan? Bagaimana imanmu kepada Tuhan? Karena hancurnya semua kuasa kegelapan itu adalah karena kita mengenal akan diri kita, mengenal akan kasih Tuhan, mengenal akan iman kita kepada Tuhan, dan memanfaatkan dan menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan di dalam diri kita. Kita punya kendalinya, kita punya imannya, tinggal bagaimana kita mengaktifasinya. Ini adalah saatnya. Pada saat Anda merasa saya bisa, Anda akan dibuat tidak bisa. Ini adalah saatnya di mana Anda merasa kuat, Anda dibuat tidak kuat. Kunci dari kita memenangkan perang gaib ini, perang dengan kuasa kegelapan ini, adalah low ego death, atau matinya ego level bawah kita. Semua rasa ketakutan, semua rasa marah, semua rasa sakit hati, semua rasa benci, semua yang energi level bawah tidak boleh, sekali lagi tidak boleh dipakai. Bawa semua kesedihanmu kepada Tuhan, lepaskan semua bebanmu, dan lihat masalah dengan benar. Saat ini banyak yang digempur oleh karma leluhur yang terbangkitkan di belakang kembar jiwa. Oleh sebab itu, kita harus bertemu dengan kembar jiwa kita. Kembar jiwa itu siapa? Kembar jiwa adalah gaibnya Anda, kembaran Anda, saudara kembar Anda. Itu harus dicari. Ini adalah waktunya Anda bertemu dengan kembaran jiwa Anda. Kenapa? Karena semua kuasa kegelapan bermain di belakang kembar jiwa Anda. Leluhur Anda pada zaman dahulu, kalau Anda difitnah, berarti zaman dahulu Anda yang memfitnah. Ini adalah pembayaran karma leluhur, dan Anda harus melihat siapa dan bagaimana ceritanya sehingga orang-orang menyakitimu. Jadi di sini, walaupun kita tersakiti, kita tidak boleh menjadi korban. Tidak boleh merasa saya benar. Tidak boleh merasa saya dikorbankan. Ada peranan leluhur di belakang kembar jiwa yang mengulangkan siklus cerita masa lalunya sebagai pembayaran karma di dalam kehidupan kita. Cerita perselingkuhan yang sering banyak terjadi yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Perselingkuhan antara supir dengan majikannya. Perselingkuhan antara bapak dengan anaknya atau anak tirinya. Perselingkuhan dengan saudara sendiri.
Fitnahan oleh sahabat. Mertua yang kejam kepada menantunya. Suami yang setelah menikah ternyata baru ketahuan bahwa dia adalah homo atau gay. Pemalsuan dokumen, perampokan, penipuan yang dilakukan oleh keluarga terdekat atau sahabat atau teman sendiri atau bos kepada bawahannya, dan masih banyak lagi. Pengulangan siklus leluhur di sini adalah kalau Anda difitnah, zaman dahulu Anda memfitnah. Ada urusan yang belum selesai pada saat terjadinya kematian di antara leluhur Anda. Kalau Anda berselingkuh, bertemu dengan suami orang atau istri orang, zaman dahulu mereka adalah istri atau suami Anda yang urusannya belum selesai. Kalau ada mertua yang jahat kepada menantu, zaman dahulu Anda adalah yang di posisi sama sebagai mertua yang disakiti oleh menantunya. Jadi ini adalah acara pembayaran karma leluhur yang kita harus tanggung. Banyak di antara kita yang juga dijanjikan pernikahan, padahal belum bercerai dengan pasangan suami atau istrinya. Dan orang ketiga dibuai oleh banyak uang dan kemewahan dengan janji istri atau suami akan diceraikan. Semua itu adalah tentang pengulangan siklus leluhur yang harus kita putus kutuk dan karmanya leluhur. Kita harus bertemu kembar jiwa kita harus memutus kutuk dan karmanya beliau, leluhur-leluhur yang ada di belakang kembar jiwa, dan kita memberikan maaf kepada orang yang telah kita sakiti di masa leluhur kita, dan kita memberikan ampun kepada orang yang menyakiti kita di saat-saat ini. Jadi, jangan dulu merasa Anda menjadi korban. Jadi, jangan dahulu mencap diri Anda sebagai orang yang tersakiti, karena di zaman dahulu Andalah yang menyakiti. Ini adalah saatnya memakai nurani daripada logika. Nurani kita, belas kasihan kita taruh di depan kaki Tuhan. Kita ketemu kembar jiwanya, kita katakan kepada Tuhan, saya sakit, saya minta ampun atas segala kesalahan saya dan leluhur saya di masa lalu. Lalu ambil cabut semua pisau-pisau di dada kita, kembalikan kepada Tuhan. Dengan cahaya di tanganmu yang Anda mintakan cahayanya di tangan Anda sembuhkan luka-luka di hati Anda. Cara-cara untuk bertemu kembar jiwa, cara-cara untuk memutus kutuk dan karma leluhur ada di playlist, dicari videonya. Ini keadaan genting, ini keadaan penting. Anda harus bertemu segera dengan kembar jiwa Anda dan segera memutus kutuk dan karma leluhur. Kalau Anda sakit di dada, itu karena ada asap hitam, luka lama leluhur yang mengeraskan jantung Anda. Anda harus sedot keluar. Ambil nafas, tahan, hembuskan, bayangkan dada Anda sedot semua asap-asap hitamnya, buang ke laut. Ada caranya yang saya ajarkan. Naikkan vibrasi hati gembira, itu adalah cara kedua untuk tidak terseret masuk ke dalam pusaran dendam leluhur. Anda harus menyelesaikannya, Anda harus memutusnya, Anda harus menghentikannya di kehidupan ini karena ini menurun dan ini keadaan genting. Semua orang sudah kena dan Anda harus segera melakukan pembersihan hati. Terima kasih.